Assalamualaikum, halo apa kabar? Hari ini kita ke New York, bertemu dengan Jacob Nolan atau Jack Nolan. Jack didakwa melakukan penyerangan terhadap seorang psikiater bernama Dr. Michael Weiss. Penyerangan itu terjadi di kantor Michael Weiss pada 12 November 2012. Saat itu, Jack berusia 19 tahun. Dalam minggu-minggu berikutnya, kisah janggal Jack terungkap. Menurut pengakuan Jack, dia melakukan itu semua karena sudah dicuci otak oleh psikiater, sekaligus sepupunya sendiri Dr. Pamela Binder. Pamela adalah mantan kekasih dari Michael. Mereka tidak pernah menikah, tapi dari hubungan mereka memiliki seorang putra. Menurut pihak berwenang, penyerangan terhadap Michael Weiss di kantornya di Manhattan adalah puncak dari pertempuran epik War of Roses antara dua psikiater yang sangat terdidik dan dihormati. Salah satu pertikaian dua mantan kekasih itu adalah pada tahun 2012, Pamela dan Michael mengalami pertarungan hak asuh yang sengit atas putra mereka Calder yang saat itu berusia 4 tahun. Jack dalam salah satu pengakuan mengatakan bahwa Michael selama hubungannya dengan Pamela telah sering melakukan kekerasan fisik kepada Pamela sekaligus juga melakukan pelecehan seksual terhadap putra mereka sendiri. Anyway, hubungan Jack dan Pamela tidak sekedar sepupu. Karena Pamela merawat kesehatan mental Jack, maka muncul ikatan yang melebihi hubungan mereka sebagai sepupu, melebihi hubungan mereka sebagai psikiater dan pasien. Kenapa Jack harus dirawat secara mental? Pamela yang merupakan seorang psikiater mengambil alih perawatan Jack yang mengalami bipolar di bawah pengawasannya, tampaknya untuk membantunya mengatasi masalah kesehatan mental dan narkoba serta alkohol. Tetapi alih-alih menyembuhkan Jack Nolan, pihak berwenang mengklaim Pamela Binder perlahan-lahan mencuci otak dan mempersenjatai dia untuk melakukan pembunuhan terhadap Michael, mantan kekasih Pamela. Debbie dan Jim Nolan, orang tua Jack Nolan, sangat terpukul. Orang tua Jack bersikeras bahwa untuk memahami bagaimana dan mengapa putra mereka yang saat itu berusia 20 tahun dikondisikan untuk membunuh sangatlah penting. Pada usia 5 tahun, Jack sudah didiagnosis menderita ADHD, gangguan hiperaktif defisit perhatian. Ayah Jack, Jim Nolan, mengatakan mereka menyadari ada sesuatu dalam dirinya yang tidak sama dengan orang lain. Jack mulai memperlihatkan perubahan signifikan dalam kepribadian dan sikapnya sekitar usia 14-15 tahun. Jack kemudian didiagnosis menderita depresi dan kecemasan. Episode ini semakin memburuk. Pada usia 17 tahun, Jack melakukan usaha bunuh diri. Sekedar informasi ya kawan-kawan, gangguan bipolar adalah penyakit mental yang parah dan kronis yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang drastis. Perubahan dari depresi yang dalam, gelap, ada kecenderungan melakukan upaya bunuh diri, lalu berubah tiba-tiba ke periode kegembiraan yang luar biasa. Pada saat Jack masih kuliah, dokter sudah meresepkan sekitar 30 obat untuk merawatnya. Sampai suatu hari, Pamela menawarkan perawatan. Rencananya, Jack akan tinggal paruh waktu dengan Pamela di apartemennya di Manhattan. Dia akan memberi sesi terapi dan memantau obat-obatan Jack. Sebagai imbalannya, dia mengusulkan agar Jack membantu merawat putra Pamela yang saat itu berusia 4 tahun. Terlepas dari penyakit mental Jack. Bagi Jack, Pamela adalah penyelamat sekaligus cinta sejati. Tapi keluarga Jack yang awalnya tidak mengetahui kedekatan personal Jack dan Pamela, mereka menganggap hubungan Jack dan Pamela hanya sebatas pasien dan psikiater. Awalnya, orang tua Jack sangat bersyukur dengan kondisi Jack yang semakin membaik. Tapi akhirnya mereka sangat menyesali keputusan mereka mempercayakan Jack kepada Pamela. Menurut Jim Nolan, sekarang mengirim putra mereka untuk tinggal bersama Pamela Binder adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Sekilas tentang hubungan Pamela dan Michael, mereka sangat toksik satu sama lain. Mereka saling serang. Baik Pamela maupun Michael saling serang secara fisik, saling melaporkan. Michael mendapat luka jahitan, begitu juga Pamela. Meskipun Pamela membantah apa yang dikatakan oleh Michael. Lucu ya, Pamela dan Michael dua-duanya psikiater dan masalah hubungan mereka adalah komunikasi yang buruk. Mereka nggak bisa saling ngomong, padahal mereka psikiater. Ketika Calder berusia 4 tahun, Pamela meminta Jack untuk menjadi ayah baptis anaknya. Sesaat sebelum dia menerima Jack untuk tinggal bersamanya.
Ibu Jack yakin saat itulah Pamela mulai memanipulasi pikiran Jack. Jack merasa dialah ayah Calder yang sesungguhnya. Pamela mengirimi pesan-pesan manis kepada Jack setiap hari, seakan-akan mereka telah menjadi sepasang kekasih yang sesungguhnya. Jack mengakui bahwa setiap hari Pamela akan mengatakan hal-hal buruk mengenai Michael. Bagaimana kasarnya Michael kepada Pamela dan putranya. Semakin hari, Jack semakin percaya bahwa Pamela adalah korban dalam hubungan antara Pamela dan Michael. Jack pun menurut saja saat Pamela memintanya untuk membunuh Michael pada 11 November 2012. Jack pun menurut saja saat Pamela memintanya untuk membunuh Michael. Pada 11 November 2012, Pamela Berbiner dilaporkan mengantar Jack Nolan ke Home Depot terdekat, tempat mereka membeli palu godam. Palu itu seberat 10 pon, jadi kira-kira 5 kilo. Ada satu rekaman dari Home Depot yang menunjukkan Pamela membeli palu dan membayar untuk Jack. Pengacara Pamela tidak mau mengomentari mengapa Pamela membeli palu godam itu, tapi Jack bersikeras. Video pengawasan di Home Depot di New York City membuktikan klaimnya. Pamela terlihat berdiri di samping Jack, membayar alat yang akan ditemukan polisi keesokan paginya di lantai kantor Michael Weiss. Keesokan harinya, Jack Nolan berusaha membunuh Dr. Michael Weiss dengan menyelinap ke arah kantornya dengan palu godam, dengan pisau, dan dengan peta kantor Michael, yang semuanya diberikan kepadanya oleh Pamela. Alih-alih berhasil, Jack yang badannya jauh lebih kecil, meski bersenjata, bisa diimbangi oleh Michael yang bertubuh besar jangkung dengan tangan kosong. Mereka terlibat perkelahian yang menyebabkan keduanya berdarah dan terluka parah. Tetangga kantor menelpon 911 setelah mendengar pertengkaran keduanya. Michael mengklaim bahwa dia menyerang Jack dengan pisaunya untuk membela diri dan bahwa dia terluka lebih parah, meskipun tidak ada yang mengalami luka fatal selama pertarungan itu. Sumber mengatakan bahwa Nolan mengambil selfie dan mengirimkannya melalui email kepada Pamela untuk menunjukkan kepada Pamela bagaimana peristiwa tersebut mencapai puncaknya di TKP sambil menunggu para medis tiba. Jack mengatakan bahwa dia bisa masuk persis menuju kantor Michael karena ada peta yang membantunya mengenali daerah kantor tersebut. Peta itu ditulis sendiri oleh Pamela. Tapi pihak Pamela membantah. Mereka mengatakan bahwa peta itu untuk menunjukkan tempat penitipan anak untuk putra Pamela yang memang berada satu kantor dengan Michael. Jack mengatakan pada hari kejadian itu dia masuk. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan nama samaran. Saya masuk dengan nama saya sendiri. Ingat, saya rela mati untuk wanita ini. Saya tidak berusaha menyembunyikan apapun, kata Jack. Jack langsung pergi ke lantai 12 dan masuk saat Michael Weiss berada di tengah sesi dengan pasiennya. Jack meninggalkan kantor dan menunggunya di tangga, sementara Michael selesai dengan pasiennya itu. Kata Jack Nolan, saya pikir saya sangat gugup. Saya pikir saya ingin mundur, tapi saya tidak punya sarana untuk melakukannya. Karena saya tidak bisa kembali ke Pamela tanpa menyelesaikan ini, saya merasa tidak punya pilihan. Setelah pasien Michael pergi, Jack meminta beberapa formulir keuangan untuk sekolah Calder kepada Michael. Pamela mengklaim mengambil formulir itu adalah satu-satunya alasan Jack ada di sana. Tapi Jack mengatakan itu tipu muslihat untuk mengalihkan perhatian Michael sementara Jack pergi ke kamar kecil untuk bersiap-siap. Lalu terjadilah penyerangan itu. Saat terluka, Jack mencoba menghubungi Pamela. Meski awalnya Pamela tidak menanggapi, dia akhirnya datang menemui Jack. Catatan rumah sakit mengatakan Jack dalam keadaan manik setelah serangan itu. Pamela akhirnya muncul di UGD tetapi tidak diizinkan untuk melihat Jack. Manik ini adalah kondisi emosi yang sangat down bagi penderita bipolar ya kawan-kawan. Sedangkan Michael Weiss menderita banyak luka di bagian tubuh bagian atas dan di kakinya. Dia dijahit dan dibebaskan dari rumah sakit. Jack masih belum pulih dari lukanya sendiri di dada dan tangannya. Dan dikarenakan penyerangan itu, Jack diborgol di ranjang rumah sakit. Setelah penangkapannya atas percobaan pembunuhan, Jack Nolan menghabiskan 4 hari untuk memulihkan diri di sebuah rumah sakit.
Dia kemudian muncul di hadapan hakim dan dibebaskan dengan jaminan $200.000 sambil menunggu persidangan. Jack diizinkan terbang pulang untuk tinggal bersama orang tuanya di luar Miami. Tapi bagaimana dengan Pamela? Segera setelah serangan itu, Michael menuntut hak asuh atas putra mereka, menuduh Pamela adalah dalangnya. Hakim pengadilan keluarga mempertimbangkan bukti dalam kasus itu, termasuk gambar Home Depot, dan memberikan Michael Weiss hak asuh penuh, lalu melarang Pamela melakukan kontak apapun selama 5 tahun. Jack menghabiskan sebagian besar waktunya menunggu persidangan. Dia masuk dan keluar dari pusat perawatan baik untuk masalah mental maupun kecanduan narkoba dan alkohol. Terlepas dari upaya itu, hidupnya hampir berakhir tragis pada Mei 2015. Jack berusaha bunuh diri. Keadaan Jack tidak menguntungkan karena secara mental dia tidak bisa diandalkan dalam persidangan. Beberapa bukti menunjukkan ketidakkonsistenan Jack dalam memberi pernyataan. Hal itu digunakan oleh pengacara Pamela untuk menunjukkan lemahnya klaim dari pihak Jack Nolan. Bahkan satu rekaman menunjukkan Jack mengakui dengan sukarela melakukan rencana penyerangan untuk menunjukkan betapa besar sayangnya terhadap Pamela dan putranya. Ada 3 pernyataan Jack yang justru bertolak belakang satu sama lain. Meski demikian, Sasha Barde, psikiater yang bersaksi untuk pembelaan Jack di persidangan, mengatakan bahwa kondisi ini disebabkan oleh cuci otak yang direncanakan Pamela sejak awal. Dia mengatakan, Pamela telah menggantikan kehendak bebas Jack dengan keinginannya sendiri. Ini sangat mirip dengan kultus, di mana ada pembentukan proses berpikir seseorang untuk memenuhi cita-cita kultus. Ini adalah aliran sesat kecil. Ada 2 orang di dalamnya. Ada pemimpin sekte, Pamela Bobiner, dan ada anggota sekte, Jack Nolan. Terlepas dari bukti yang diajukan di pengadilan keluarga, Pamela masih belum dituntut secara pidana dalam penyerangan tersebut. Mengapa tidak? Kantor kejaksaan tidak mau berkomentar, tapi pengacara Michael Weiss menganggap sebagian dari masalahnya adalah rumitnya permasalahan yang melibatkan 3 pihak yang saling tuduh dalam kasus ini. Dan pada persidangan Jack Nolan pada tahun 2016, Brownstein, pengacara Jack, mengakui Jack Nolan melakukan penyerangan tersebut. Tetapi dia berpendapat bahwa Pamela memanfaatkan kesehatan mental Jack yang rapuh dan penurut. Dan karena itu Jack tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam tindakannya. Jaksa bagaimanapun tidak setuju, bersikeras bahwa menjadi bipolar tidak berarti Jack tidak mengerti apa yang dia lakukan, atau telah berubah menjadi orang bodoh yang mengoceh yang tidak memiliki kendali atas fasilitasnya. Maksudnya begini ya kawan-kawan, penderita bipolar memang tidak bisa mengendalikan perubahan suasana hati, tapi bukan berarti dia tidak menyadari semua kejadian yang akan dia rencanakan atas semua kejadian yang telah dia lakukan. Pada akhirnya, juri Manhattan membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk menghukum Jack Nolan yang saat itu berusia 23 tahun. Dan dia dijatuhi hukuman lebih dari 9 tahun penjara. Namun pihak Jack bersikukuh, Pamela juga bertanggung jawab atas penyerangan brutal tersebut. Bagaimana dengan Pamela? Wanita itu sempat menghilang dan tak tersentuh karena tidak ada bukti yang membenarkan klaim dari Jack. Sampai akhirnya terbongkar foto-foto kedekatan mereka. Ada foto Jack dan Pamela yang tampak intim di atas tempat tidur bersama putra Pamela. Hal ini menjelaskan situasi di mana Pamela tidak profesional sebagai psikiater. Pamela Bobiner ditangkap pada 19 Oktober 2017, hampir 5 tahun setelah Michael Weiss diserang. Pamela ditangkap di rumah temannya di luar Syracuse, New York. Dia didakwa dengan percobaan pembunuhan tingkat 2 dan percobaan penyerangan tingkat pertama. Jaksa distrik Manhattan menuduh Pamela mendalangi plot untuk mengirim Jack Nolan untuk membunuh mantan pacarnya dan ayah dari putranya, Michael Weiss. Pada 2017, Jack akhirnya menuntut Pamela Bobiner sehubungan dengan serangan itu, dan kemudian Pamela menghabiskan 5 tahun di Pulau Rikers. Tapi karena masalah pandemi, kasus itu sempat ditutup untuk sementara waktu. Sementara itu, pengacara yang diberi kuasa, Ronald Fischetti, Eric Frost, dan Monica Nezate mengklaim Pamela tidak hanya tidak bersalah, tetapi ada penjelasan yang sah tentang hubungannya dengan Jack dan bukti-bukti yang memberatkan Jack. Tapi September lalu,
Bebinder yang tampak kurus kering mengejutkan pengadilan dengan mengumumkan dia telah mencapai kesepakatan dengan jaksa, dan dia mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan dengan imbalan 11 tahun penjara. Joel Seidemann, pengacara Michael, pada saat itu naik ke podium. Dia berusaha mengingatkan semua yang hadir di pengadilan untuk tidak terpengaruh atas semua tawaran dari pihak Pamela, maupun dengan keadaan fisik Pamela yang semakin kurus. Saya perlu untuk meluruskan, kata Seidemann. Terdakwa mencoba membunuh Dr. Michael Weiss. Dia berusaha untuk menghancurkannya karena hubungan mereka yang gagal. Di persidangan itu terungkap, Dr. Michael Weiss telah membeli polis asuransi jiwa senilai 1,5 juta dolar sebelum serangan itu. Pihak berwenang mengklaim bahwa serangan terhadap Dr. Michael Weiss di kantornya di Manhattan adalah hasil dari konflik berkepanjangan antara keduanya yang terkenal. Fakta ini semakin memberatkan posisi Pamela karena motif penyerangan yang disusunnya dan dimintanya kepada Jack semakin terungkap, yaitu uang polis asuransi sebesar 1,5 juta dolar. Sehingga pada 2017, Pamela Bebinder didakwa dengan percobaan pembunuhan tingkat kedua dan percobaan penyerangan tingkat pertama. Tidak ada keraguan bahwa jika Anda berencana untuk memukul kepala seseorang dengan palu godam, maka niatnya adalah untuk menyebabkan kematiannya, kata hakim. Di luar pengadilan, setelah Pamela digiring dengan borgol, pengacaranya mengklaim bahwa dengan cuti untuk perilaku yang baik, Pamela akan bebas pada tahun 2027 untuk memulai hidupnya kembali dan mencoba membangun kembali hubungannya dengan putranya. Michael Weiss yang tidak pernah muncul di pengadilan menyampaikan, sementara dia senang menghindari persidangan, dia khawatir juga akan keselamatannya di masa depan setelah Pamela akhirnya dibebaskan. Saya terus percaya dia akan melakukan apapun dengan kekuatannya untuk menyakiti saya, terlepas dari konsekuensinya, terlepas dari kerusakan apapun yang dia sebabkan, kata Michael. Saya bersyukur selamat dari serangan hingga bisa berdiri di sini hari ini. Saya bersyukur masalah ini diselesaikan dengan kesepakatan pembelaan dan bisa menghindari persidangan. Sedikit plot twist ya kawan-kawan. Pamela Bebinder yang saat ini berusia 52 tahun mencoba untuk membatalkan permohonannya sebelum hukumannya dibacakan dengan alasan dia mau mengaku karena dia mabuk ganja. Terkena paparan dari temannya, seorang narapidana di dalam bus penjara saat menuju ke gedung pengadilan. Dia juga mengaku bahwa dia telah dikeroyok oleh penjaga dan bahwa dia tidak minum obatnya hari itu. Thomas Fairbairn menolak mosi Pamela Bebinder, mengatakan Pamela tampaknya baik-baik saja dan sangat koheren pada hari dia mengajukan permohonannya. Segitu aja video hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat ya kawan-kawan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Bye.